Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak dan Ibu semua, salam sehat selalu. Terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang bisa hadir pada hari ini dan bisa meluangkan waktu untuk menghadiri webinar diseminasi tentang budaya positif. Dengan saya, Santi Widya Sumardi sebagai moderator, dan Ibu Igusti Ayu Karla Komala Dewi selaku pembicara, yang merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Denpasar. Izinkan saya untuk memberikan informasi bahwa kegiatan diseminasi ini merupakan bentuk aksi nyata dari modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak, di mana melalui kegiatan ini memberikan kesempatan untuk bisa saling berbagi informasi, khususnya tentang budaya positif. Sehingga kita semua bisa bergerak bersama dalam menumbuhkan lingkungan sekolah yang mengedepankan nilai-nilai kebajikan universal yang sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menginjak ke acara berikutnya, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mohon izin untuk share layar. Baiklah, ini adalah susunan kegiatan dari kegiatan webinar hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan dan perkenalan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah presentasi konsep, yang keempat adalah tanya jawab, dan yang kelima diakhiri dengan refleksi. Kemudian alangkah baiknya jika kita mematuhi kesepakatan kegiatan webinar hari ini, yaitu kami harapkan peserta webinar dapat menyalakan kamera, mematikan mikrofon, kemudian hadir seutuhnya mulai dari awal hingga akhir webinar nanti, menghargai waktu, jadi datang on time, kemudian menekan raise hand jika akan bertanya dan berpendapat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bu Karla, kami persilahkan. Di stop screen aja dulu Bu Santi, biar saya yang share screen di sini. Sudah Bu Karla? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Sudah. Yang dilihat sudah Bu Karla? Sudah. Ice breaking ya. Jadi sebelum kita mulai, saya mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking terlebih dahulu. Ya, jadi kita akan bermain tebak gambar Bapak Ibu. Jadi nanti dilihat. Ya, jadi yang pertama, tebak gambar yang pertama. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ashanti kan? Ashanti ya? Ya, Ashanti kayaknya. Ibu Dayuni ya? Iya. Ashanti ya, kita lihat ya. Iya, tepat sekali Ibu Dayuni ya. Kemudian berikutnya. Iya, kira-kira siapa? Jadi clue-nya adalah penyanyi legenda, kemudian
Ari Lasso. Indonesia dan Ari pria. Lasso. Roma Ari Irama. Lasso. Ari Lasso. Ari Raso. Roma Ari Lasso. Irama. Ya, kita lihat Kak Bapak Ibu. Kruse. Ibu Wulan kenapa menjawab Roma Irama? Itu kan gambarnya Roma. Terus Ari kalau dibalik itu Ira kan. Mah. Jadi Iya. Roma Irama. Iya, benar sekali ya. Jadi Roma Irama. Yang ketiga lagi sekali. Nah, ini kira-kira siapa ini? Jadi stand up komedian pria. Bintang Emon. Wah, Ibu Dayu Ambar ya? Bintang Emon. Bukan. Ibu Mahalini yang jawab. Oh, Ibu Malini ya. Ibu mahal ini Ratu. Iya, kita lihat bintang, kemudian lemon ya. Jadi L-nya dicoret jadi iya, bintang Emon ya. Baik, terima kasih ya. Sekarang nah, jadi saya lanjutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, di akhir pembelajaran saya berharap Bapak Ibu memahami konsep budaya positif dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ya, jadi topik yang akan kita bahas di sini, yang pertama adalah tentang disiplin positif, kemudian paradigma belajar, motivasi, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini adalah gambar Bapak Ki Hajar Dewantara ya. Jadi, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah menuntun Bapak Ibu. Jadi menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi pendidikan itu harus menuntun, kemudian berpihak pada siswa dan menebalkan budi pekerti mereka. Jadi seperti semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya yang pertama Ingarsu Sung Tulodo, ini artinya pendidik itu berada di depan, Bapak Ibu, jadi memberikan teladan kepada anak didik. Kemudian yang kedua, Ing Madio Mangun Karso, yaitu pendidik berada di tengah, mampu memberi semangat kepada anak didik. Kemudian yang ketiga, yaitu Tutwuri Handayani, yaitu pendidik berada di belakang, mampu mengarahkan dan menuntun anak didik untuk terus maju. Nah, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Jadi di sini dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi petani itu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Jadi ini sesuai dengan paradigma belajar, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan baik, ini akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi saya lanjutkan adalah perubahan paradigma ya. Jadi sekarang kita akan melakukan kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan cobalah buka tangan Bapak Ibu, kemudian tugas Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu membayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, karena ini adalah sangat berharga, Bapak Ibu akan menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu.
Nah, sekarang ada rekan Bapak Ibu yang ingin mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Jadi dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Bapak Ibu uang untuk membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Bisa tulis di kolom komentar. Nah, kira-kira ya, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Apakah Bapak Ibu membuka kepalan tangan atau Bapak Ibu akan tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Masih. Oh, Bu Ayu Lestari sudah menulis ya, tetap menutup. Kenapa kira-kira Bu Ayu tetap menutup kepalan tangan Bapak Ibu? Bu Ayu. Untuk pendapat saya tetap menutup tangan, nah itu adalah hak saya untuk tetap menutup walaupun ditawari dengan apapun, ya itu sebagai hak saya mempertahankan pendirian saya bahwa saya tetap menutup tangan saya, seperti itu Bu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Bu Ulan di sini ada jawaban yang berbeda dengan Bu Ayu. Bu Ulan memilih membuka. Kenapa Bu Ulan memilih membuka kepalan tangan Bu Ulan? Padahal itu sangat berharga bagi Bu Ulan yang ada di dalam tangan tersebut. Mungkin kalau saya berpikirnya seperti ini Bu Carla ya. Kalau misalnya, oke, memang kalau misalnya dia berharga sekali, kita menutup, oh pokoknya orang lain nggak boleh nih gitu. Tapi kalau misalnya apa yang kita punya itu bisa membantu orang lain, bisa membuat orang lain lebih baik ke depannya, alangkah baiknya kalau kita itu membuka kepalan tangan itu, karena seperti yang tadi dibilang kan adanya budaya positif itu harus adanya kolaborasi, adanya kerjasama dengan sesama. Jadi dengan cara kita membuka, kita juga membuka diri kita untuk berkolaborasi, membuka diri kita untuk memberikan yang kita punya yang sangat istimewa buat orang lain. Mungkin begitu Bu Carla, terlalu idealis mungkin saya. Luar biasa sekali ya Bu ya. Bu Purna juga ada di sini, jika dikasih uang terpaksa mau membuka, Pak. Nah, jadi saya lanjutkan saja dulu ya. Jadi itu adalah pilihan Bapak Ibu ya, boleh membuka, boleh menutup, itu adalah hak Bapak Ibu. Jadi di sini ya, jadi bisakah kita mengontrol orang lain? Nah, jadi pilihan Bapak Ibu membuka kepalan tangan karena memang keinginan Bapak Ibu sendiri dengan berbagai pertimbangan, atau menutup karena menganggap itu adalah sesuatu yang sangat berharga, itu juga pilihan Bapak Ibu. Nah, di sini kegiatan tadi itu maksudnya saya mau menekankan di perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ada beberapa ilusi ya. Jadi yang pertama adalah ilusi guru mampu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu adalah ilusi. Tetapi kenyataannya, apakah guru itu mampu mengontrol murid? Kenyataannya adalah murid itu ternyata mempunyai hak memilih Bapak Ibu. Jadi guru tidak dapat memaksa kehendak pada murid dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid tersebut. Nah, ilusi yang kedua itu adalah semua bujukan penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Pada kenyataannya, itu bujukan itu adalah salah satu bentuk kontrol, di mana murid itu juga mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Jadi murid dapat bergantung pada pendapat atau bujukan kita. Kemudian yang ketiga, kritik itu membuat orang merasa bersalah, menguatkan orang tersebut. Jadi pada kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik itu tidak menguatkan tapi melemahkan. Jadi murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya dan ada krisis identitas atau identitas gagal pada murid. Kemudian yang keempat, orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Nah, pada kenyataannya, orang dewasa itu tidak dapat mengontrol murid, Bapak Ibu. Jadi perilaku memaksa ini sebenarnya tidak akan efektif dalam jangka waktu yang lama,
di mana murid itu dapat memberontak sewaktu-waktu. Jadi jika kita memaksakan kehendak, itu hanya akan menciptakan permusuhan antara guru dan murid. Ya, saya lanjutkan yaitu tentang disiplin. Nah, ini adalah yang kita alami sehari-hari ya Bapak Ibu. Jadi bagaimanakah cara membuat murid itu disiplin? Nah, siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Kemudian apakah guru bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah yang bisa mendisiplinkan murid? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Nah, jadi yang pertama saya akan bahas dulu tentang apa sih itu disiplin. Jadi disiplin itu merupakan dia berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini disiplin yang kuat itu adalah syarat utama untuk mencapai kemerdekaan. Sementara merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak terlepas dari perintah Bapak Ibu. Namun kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Jadi Diana Gosen juga berpendapat disiplin diri itu dapat membuat orang menggali potensinya menuju kepada suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan dimaknai. Jadi disiplin itu dia mampu mengontrol diri untuk mencapai suatu tujuan dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari luar atau dari ekstrinsik gitu. Nah, apa sih itu nilai-nilai kebajikan universal? Jadi di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang mempunyai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu berhubungan dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi di sini kita akan berharap nanti murid kita itu memiliki nilai-nilai seperti peduli, kemudian percaya diri, bertanggung jawab, bersyukur, toleransi, jujur, seperti itu. Nah, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu semua, kira-kira apa motivasi Bapak Ibu datang ke sekolah tepat waktu? Boleh ditulis di kolom komentar Bapak Ibu. Ya, sudah ada yang menulis di kolom komentar? Ya, Ibu Lestari sudah menulis, menghargai waktu. Bu Panca memberikan contoh kepada anak-anak. Bu Dayu Semara sadar akan kewajiban. Bu Saryani menaati peraturan yang ada. Tidak ada yang takut dimarah Bapak Kepala Sekolah ya Bapak Ibu ya? Bapaknya tidak pernah marah, Bu. Oh iya, bapaknya nggak pernah marah ya. Tidak, Bu, karena bapaknya kan belakangan datang. Oh iya. Kemudian ya Ibu Ulan memberi contoh pada anak dengan sadar akan kewajiban dan tanggung jawab. Iya. Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Jadi yang mendasari kenapa kira-kira Bapak Ibu itu datang tepat pada waktu. Gitu. Jadi yang pertama itu ada
takut untuk mendapatkan hukuman. Jadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya kalau terlambat datang ke sekolah takut dimarah Bapak Kepala Sekolah, itu adalah motivasinya Bapak Ibu menaati peraturan itu adalah dari luar. Kemudian ya, Ibu Saraswati sudah menjawab juga menaati peraturan dan memberi contoh kepada siswa ya. Ibu Wiryadi yang memotivasi adalah ingin menjadi contoh yang baik ya. Nah, jadi yang kedua, motivasi yang kedua itu adalah ingin mendapatkan pujian. Misalnya Bapak Ibu datang ke sekolah tepat pada waktu, itu pada saat rapat diumumkan oleh Bapak Kepala Sekolah, guru yang terrajin gitu adalah ini. Jadi Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Itu dia. Jadi motivasinya itu dari luar, Bapak Ibu. Nah, di sini banyak sekali yang sudah menjawab bahwa ingin memberi contoh kepada anak-anak. Kemudian sadar akan kewajiban. Itu Bapak Ibu sudah melakukan menghargai diri sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu percaya. Itu yang paling bagus sekali. Jadi motivasinya itu dari dalam diri. Jadi apapun yang terjadi, Bapak Ibu pasti berusaha untuk datang ke sekolah tepat waktu. Kenapa? Karena Bapak Ibu menghargai diri sendiri dan menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi kita pun berharap bahwa anak-anak kita itu melakukan hal-hal kedisiplinan itu adalah motivasinya dari dalam diri atau dari motivasi internal. Nah, jadi berikutnya, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita, Bapak Ibu? Jika Bapak Ibu murid kita datang ke sekolah tidak tepat waktu, kira-kira yang kita lakukan itu apa, Bapak Ibu? Lebih banyak hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, kira-kira apa? Ibu Hukuman. hukuman ya, hukuman yang lebih banyak ya. Iya, saya lanjutkan dulu. Berarti kita lebih banyak memberikan hukuman. Ya, bisa disimak video berikut ini Bapak Ibu. Rina, kamu tahu salah apa? Iya Bu, maaf, tapi saya ketinggalan. Ketinggalan terus. Lain kali dibawa topinya, supaya kamu gak kepanasan. Sudah sana, berdiri di lapangan. Hormat di bawah tiang bendera selama 15 menit. Ya, jadi dari video tadi, pesan apa yang didapatkan oleh Rina setelah mendapatkan hukumannya? Jadi apakah hukuman itu dapat menumbuhkan kesadaran diri murid kira-kira Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya. Nah, ternyata pesan yang didapatkan oleh Rina itu adalah bukan Rina mengerti bahwa Rina itu salah dan Rina harus memperbaiki. Ternyata bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang Rina mengerti itu adalah aku salah. Ini adalah hukuman buat aku. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita tinjau, itu apakah ada relevan tidak hukuman yang diberikan dengan kesalahan yang dibuat oleh Rina? Nah, itu dia. Nah, jadi seperti ini. Dalam hukuman, itu ternyata tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi yang dipilih untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi hukuman itu hanya bisa menghindari rasa sakit, namun tidak membuat mereka berubah Bapak Ibu. Jadi hukuman ini bersifat tidak terencana, kemudian tiba-tiba, dan anak atau murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi hukuman ini hanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, kemudian murid itu hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya.
Jadi hukuman yang diberikan ini berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi murid itu bisa sakit hati oleh perbuatan atau kata-kata kita. Nah, ternyata memberikan penghargaan itu juga merupakan hukuman. Jadi ada istilah dihukum oleh penghargaan, seperti itu. Jadi bahwa penghargaan yang berlaku itu sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, jadi di sini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan namun dalam jangka waktu pendek. Nah, bagaimana kalau dalam jangka waktu panjang? Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita akan menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu dia. Kemudian, penghargaan merusak hubungan. Ini maksudnya bahwa kita akan mengecilkan hati anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan itu menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan ini menciptakan kecemasan. Jadi mereka akan percaya bahwa jika ada anak yang tidak mampu rasanya, mereka akan kehilangan motivasi, seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa memberikan apresiasi, Bapak Ibu. Jadi dalam memberikan apresiasi, ini perlu diingatkan beberapa hal, seperti memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, kemudian memberi pengakuan secara konsisten, dan fokusnya pada proses. Jadi contohnya, misalnya jika ada anak yang memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kita bisa memberikan apresiasi dengan kata-kata, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu ikut menjaga kebersihan kelas, seperti itu. Tapi ini dilakukan secara konsisten. Atau pada saat kita melihat ada anak yang membantu teman kelompoknya, jadi kita bisa mengatakan kepada anak itu, saya menghargai kepedulianmu terhadap teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi penghargaan itu bisa kita ubah dengan memberikan apresiasi secara konsisten kepada mereka. Nah, pertanyaan berikutnya, pernahkah murid tidak mengulangi kesalahannya setelah diberi hukuman? Lalu bagaimanakah caranya murid itu agar disiplin dalam jangka waktu yang panjang? Nah, di sini kita bisa menerapkan yang namanya konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi apa bedanya? Jika konsekuensi itu adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan antara bentuk tanggung jawab yang sudah diprediksi oleh murid dan guru. Jadi konsekuensi ini memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman karena mereka ikut menyepakati aturannya. Jadi sikap guru di sini senantiasa sebagai monitor. Nah, di sini perbedaannya dengan hukuman. Pada hukuman itu posisi guru itu sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Sedangkan konsekuensi, posisi guru itu sebagai pemantau. Kemudian dalam hukuman, ini penentuan sanksinya ditentukan sepihak oleh guru. Kemudian dalam konsekuensi, ini kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian dalam hukuman, ini tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan bentuk sanksi. Kemudian dalam konsekuensi, ini ada korelasi logis karena sudah disepakati bersama. Nah, ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu. Jadi, hukuman ini akan membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Kemudian, anak itu akan merasa marah, kemudian ada rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sehingga anak ini akan membenci kedisiplinan. Gitu. Sedangkan konsekuensi, di awal anak itu akan merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia merasa kehilangan hak, kemudian dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Tetapi pada akhirnya anak akan menghargai disiplin. Nah, ini dia.
Jadi tadi saya sudah jelaskan perbedaan konsekuensi dengan hukuman, Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu cek di kolom chat. Ya, Ibu Santi bisa membagikan kuisisnya, Ibu Santi? Baik, Bu Carla. Iya, saya Bapak hentikan Ibu, berbagi dulu terlebih dahulu. Oke. Bapak Ibu silahkan melihat di kolom chat, sampun tiang share link kuisisnya. Ya, jadi bisa dijawab di sana Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di sana, Bapak Ibu bisa memilih tindakan yang dilakukan guru itu hukuman atau konsekuensi. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu Santi. Baik, sudah ada 5 orang yang bergabung dari total 30 ya. Oke. Baik, bisa kita mulai sekarang ya Bu Karlang ya, untuk mempersingkat waktu nggih? Ya. Baik Bapak Ibu, Bisa. Saya bisa mulai sekarang ya. Saya rasa sudah semua. Ini saya untuk mengakhiri ya. Sudah ya, Bu Dayu Semara,
Bu Saryani dan Bu Dayu Desi ya. Oke, bisa dihentikan dulu berbaginya Bu Santi ya. Iya. Bu Gong Yudi, ada yang ditanyakan ya? Raise hand. Mungkin kepencet ya. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini dia ya. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja menulis senggol pada saat belajar. Konsekuensi. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit di pelajaran PJO Konsekuensi. konsekuensi. Jadi ada korelasinya ya yang terakhir itu ya. Lari kelilingan lapangan kemudian karena terlambat pelajaran PJOK. Ya, berbeda dengan yang poin yang nomor 2, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu kan tidak ada korelasi logisnya. Baik, sudah paham berarti semuanya, nggih. Ya. Nah, jadi sekarang saya lanjutkan ke mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, di sini ada 2 pertanyaan. Kira-kira mengapa kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, Bapak Ibu? Kira-kira untuk apa ya kita menggunakan helm? Untuk keselamatan. Iya, untuk keselamatan. Bu Dayu sudah menjawab. Kemudian mengapa ada yang takut ditilang ya Bapak Ibu ya? Jadi menggunakan helm itu karena takut ditilang. Kalau tidak menggunakan helm berkendara, ada yang seperti itu? Ada banyak. Banyak yang gitu ya. Kemudian mengapa kita menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk menghindari terinfeksi oleh virus. Ya, untuk menghindari terinfeksi virus, berarti itu alasannya untuk kesehatan ya Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Jadi tadi menggunakan helm, kemudian saat berkendara itu untuk keselamatan, kemudian mencuci tangan dan menggunakan masker itu untuk kesehatan, itu motivasinya dari dalam Bapak Ibu. Jadi ada motivasi intrinsik. Ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini yaitu keselamatan dan kesehatan. Itu berbeda dengan kita menggunakan helm hanya semata-mata takut dengan polisi ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau motivasinya dari dalam itu ada polisi atau tidak, kita tetap menggunakan helm. Sama seperti mencuci tangan sebelum makan, itu walaupun tidak ada aturan tertulis ditempel, tetapi kita lakukan karena kita memiliki keyakinan akan kesehatan seperti itu. Nah, di sini jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, dan bahasa. Jadi menurut Goosen, itu suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau ada peraturan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinannya adalah tanggung jawab, seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu teman, itu menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinannya kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain keyakinannya. Bersabar keyakinannya. Menggunakan masker, itu keyakinannya adalah kesehatan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi bagaimanakah caranya kita membentuk keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti itu untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Jadi contohnya misalnya keyakinan hormat. Jadi bisa ditulis dengan kata-kata positif, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian keyakinan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah aksi nyata saya di sekolah. Jadi di sini saya mengajak murid untuk membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu saya meminta murid untuk menulis di kertas, kemudian kelas impian mereka itu bagaimana maunya, seperti itu. Jadi misalnya ada murid, saya contoh ada murid yang nyaman belajar di lingkungan yang bersih. Jadi mereka akan membuat semua warga kelas menjaga kebersihan lingkungan. Mereka akan menulis seperti itu. Nah, kemudian mereka akan tempel di papan tulis dan kita akan menyepakati bersama. Ini adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Jadi menjaga solidaritas kelas, kemudian menjaga kekompakan kelas, menjaga kebersihan kelas, kemudian mengambil keputusan dengan musyawarah, menjaga kerukunan kelas. Jadi ada nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, kemudian dan ini dari mereka sendiri. Jadi dengan kita mengajak mereka untuk membuat keyakinan kelas, kemudian kita bisa sebelum mengajar, kita ingatkan terlebih dahulu, apa keyakinan kelas kita hari ini, seperti itu. Atau boleh juga ini di print, kemudian ditandatangani bersama, dan bisa kita tempel di kelas. Nah, saya lanjutkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kebutuhan yang pertama yaitu bertahan hidup, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, kemudian rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi ini adalah keinginan untuk dianggap berharga, kemudian bisa membuat perbedaan, diakui dan dihormati. Ini meliputi harga diri dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Kemudian yang keempat yaitu kebebasan. Jadi di sini menginginkan pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak, kemudian suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain. Kemudian mereka mencoba hal-hal baru dan menarik. Jadi biasanya kalau anak-anak itu dia lebih senang melakukan kegiatan seperti praktikum ketimbang mendengarkan guru menjelaskan di kelas. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan. Jadi kebutuhan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Mereka suka permainan. Jadi di sini anak-anak itu akan lebih tertarik pada pembelajaran kita kalau kita menyelipkan permainan ataupun ice breaking di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, saat murid melakukan pelanggaran disiplin, maka ada 5 posisi kontrol yang akan kita lakukan untuk membimbing murid tersebut. Jadi
5 posisi kontrol itu diantaranya adalah ada posisi kontrol guru itu sebagai penghukum, kemudian ada posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, ada posisi kontrol guru sebagai teman, ada posisi kontrol guru sebagai pemantau, dan ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah sekarang saya akan memberikan Bapak Ibu video. Jadi dari video ini Bapak Ibu kira-kira di posisi kontrol yang mana kira-kira? Ya, bisa disimak video berikut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren!
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, mari kita evaluasi kembali Bapak Ibu. Nah, saat ini kira-kira Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Bisa ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Apakah di posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Atau di manajer? Ya, jadi di sini dari kelima posisi kontrol ini, jadi yang pertama itu ada posisi kontrol menghukum Bapak Ibu. Jadi penghukum ini, guru sebagai penghukum itu akan menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi bertujuan untuk menekan dan mengancam murid-murid untuk patuh kepada aturan. Jadi biasanya menggunakan nada suara yang tinggi, bahasa tubuh dengan mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik atau membentak. Nah, jadi hasilnya atau dampaknya itu adalah murid akan memberontak. Jadi dendam, kemudian menyalahkan orang lain dan mengulangi kesalahan kembali. Jadi murid itu bisa bersifat agresif, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ada membuat orang merasa bersalah. Jadi di sini guru di posisi ini biasanya menggunakan kata-kata yang lemah lembut, kemudian membuat siswa merasa bersalah, kemudian tidak nyaman dan rendah diri. Nah, jadi di sini menggunakan nada suara yang memelas, kemudian halus dan sedih. Jadi hasil atau dampaknya ini adalah murid merasa bersalah dan kecewa akan dirinya. Jadi menyembunyikan perasaan, kemudian rendah diri, gagal dan tidak berguna.
Kemudian ada posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Nah, jadi pada posisi kontrol teman, ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi tetap berusaha mengontrol, kemudian ramah, humoris, namun di sini membuat siswa ketergantungan. Nah, jadi hasilnya itu murid akan senang dengan guru, Bapak Ibu. Cuman di sini dia akan membuat murid tersebut ketergantungan atau tidak mandiri. Nah, kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Jadi pada posisi kontrol pemantau ini, guru ini pada posisi ini guru akan mengawasi. Jadi mengawasi, kemudian bertanggung jawab, kemudian ada berbasis data, seperti tadi menanyakan peraturan kelas kita bagaimana. Harus jam berapa datang ke sekolah. Seperti itu, ada perhitungannya dan ada catatan sebagai bukti. Nah, hasilnya ini murid akan menyesuaikan. Jadi menyesuaikan bila diawasi. Jadi di sini menitik beratkan dampak pada diri sendiri. Kemudian ada posisi kontrol manager. Nah, pada posisi kontrol manager ini guru itu akan berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi di sini pada posisi kontrol manager itu kita akan menguatkan pribadi murid. Jadi murid itu bisa mencari solusi atas permasalahan mereka. Jadi bisa mengevaluasi diri, kemudian dan tahu bagaimana cara memperbaikinya. Nah, di sini untuk dua posisi kontrol yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, ini identitasnya gagal Bapak Ibu. Jadi kita lebih baik kalau bisa menghindari kedua posisi kontrol ini. Kemudian pada posisi kontrol teman, kemudian pemantau dan manajer, ini identitasnya berhasil. Namun yang paling bagus itu adalah kita di posisi kontrol minimal pemantau, tetapi kalau bisa lebih bagus lagi menuju posisi kontrol manajer. Nah, berikutnya adalah restitusi. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dengan masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka. Jadi apa yang mereka ingin tujuannya, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada 9 ciri restitusi. Jadi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan restitusi ini fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi restitusi fokusnya pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi di sini dalam segitiga restitusi ini kita bisa melakukan 3 tindakan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Jadi di sini dalam menstabilkan identitas yang pertama tahapannya ini kita bisa mengubah identitas anak dari merasa gagal karena bersalah menjadi orang yang sukses. Jadi siswa yang memiliki identitas yang emosional dan sulit terbuka bahkan cenderung menyalahkan diri atau orang lain. Kemudian setelah menstabilkan identitas, itu kita bisa melakukan tindakan restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi di sini adalah proses pemahaman akan alasan suatu tindakan sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Jadi memahami alasan akan suatu tindakan akan menguatkan karakter siswa untuk memulai bertanggung jawab akan tindakannya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Jadi di sini adalah proses menghubungkan diri anak kepada nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya dan yakini, dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Seperti itu. Nah, contohnya, misalnya dalam menstabilkan identitas, kita bisa memberikan pernyataan penguatan kepada anak. Misalnya seperti contohnya, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, ibu pun pernah berbuat salah. Seperti itu. Kemudian bapak dan ibu tidak tertarik atau mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi ibu hanya tertarik bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, kita bisa memberikan pernyataan atau pertanyaan, misalnya apa ini penting untuk kamu? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan tindakan ini. Atau kita bisa memberikan pernyataan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Seperti itu. Kemudian selanjutnya baru kita menanyakan keyakinan. Jadi bisa dengan pernyataan-pernyataan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu mau menjadi orang seperti apa di masa yang akan datang? Misalnya seperti itu. Nah, Bagaimana ini ini bisa terjadi? Contoh dari segitiga Saya menendang bola ke atas, Pak. Kenapa kamu main bola di kelas, Aldi? Saya bosan, Pak. Tapi sekarang langit-langitnya jadi bolong dan rusak. Baik, Bapak mengerti kalau kamu bosan. Tetapi atapnya jadi bolong begini. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki ini semua? Begini saja, Aldi. Coba kamu pikirkan. Apa solusinya? Bapak bisa kasih kamu waktu sampai jam pelajaran Bapak selesai. Ya, setelah itu, kasih tahu Bapak apapun rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini. Maaf Pak, sepertinya saya harus menambal dengan menggunakan triplek. Tapi saya takut bilang ke orang tua Pak. Saya juga tidak punya uangnya dan tidak tahu caranya. Baik, terima kasih atas idenya Aldi. Begini saja, Bapak bisa bantu kamu bicara dengan orang tua kamu untuk menceritakan masalah ini dan juga untuk masalah uang. Lalu kamu bisa ke Mang Acim untuk meminta tolong membantu memperbaiki atap kelas. Apakah itu membantu? Ya Pak, terima kasih. Nah, itu adalah salah satu contoh ya Bapak Ibu yang bisa kita tiru untuk menerapkan segitiga restitusi ya. Jadi di akhir penutup saya adalah ketika guru mengerti kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid, maka akan lebih tenang dan tidak menghakimi biasanya. Jadi lebih bisa berkomunikasi dengan murid sehingga proses restitusi itu bisa kita mulai. Jadi di dalam restitusi itu kita dapat menanamkan rasa percaya, memberikan ruang diskusi dan refleksi bagi murid untuk menemukan solusi terbaik dari masalah mereka. Nah, dengan memberikan kebebasan pada murid dapat memperbaiki masalah, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan pada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Baik, sekian dari saya Bapak Ibu. Jadi topik sudah kita bahas semua, jadi terima kasih banyak sudah mendengarkan. Saya serahkan waktunya kepada Ibu Moderator ya. Baik, terima kasih Bu Carla atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu semua, sekarang kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan menekan tombol raise hand. Tombol raise hand itu terletak di sebelah kanan dari tombol kamera. Jadi silahkan ditekan. Nanti saya akan persilahkan untuk berbicara. Oke, terima kasih. Baik, Ibu Dayu Desi, silakan Ibu, apa yang akan ditanyakan kepada Ibu Carla? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore semuanya.
Terima kasih untuk materi yang disampaikan hari ini dan juga videonya sangat menarik sekali. Jadi waktu yang hampir 1,5 jam tidak terasa. Jadi mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, kan kita sehari-hari sebagai pendidik itu kan kadang dilematis ya, antara jika ada murid yang tidak sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang kita sudah jalani di kelas, dan yang ada di dalam pikiran kita mungkin secara umum kita masih untuk menegakkan kedisiplinan yang dengan sanksi ataupun hukuman. Nah, jadi kita sebagai seorang guru itu kan dalam menegakkan kedisiplinan yang selama ini kita tahu kan hanya melalui sanksi. Sanksi itu kan bisa dikatakan adalah hukuman. Tapi dari pemaparan yang tadi itu, barulah kita memahami sedikit tentang konsekuensi dan juga kita diarahkan agar dapat menerapkan atau melakukan restitusi dalam menegakkan kedisiplinan khususnya di pembelajaran atau di sekolah kepada siswa. Nah, saya sebagai guru ataupun mungkin teman-teman yang lain juga mungkin masih bingung ataupun kuranglah bagaimana sih caranya agar kita itu bisa menghindari yang namanya hukuman, beralih ke konsekuensi, bahkan menerapkan restitusi itu sendiri untuk membuat anak-anak kita itu sadar tentang kesalahan atau kekeliruan yang mereka lakukan. Terima kasih. Baik, langsung saya tanggapi ya Ibu Santi ya. Inggih Bu Carla, silahkan. Oh ya. Baik, jadi kuncinya itu adalah komitmen. Jadi Bapak Ibu nggih. Jadi yang pertama itu kita bisa mengajak anak-anak itu untuk membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian yang kedua kita berkomitmen melakukan keyakinan kelas dan terus melakukan pembiasaan. Jadi di sini memang restitusi itu kita lakukan itu tidak langsung berhasil Bapak Ibu. Tetapi ada yang langsung berhasil, ada yang memerlukan waktu berproses. Tetapi dengan kita berkomitmen melakukan keyakinan kelas dan terus melakukan pembiasaan, itu di mana komitmen dan pembiasaan itu adalah kunci kita sebagai seorang guru untuk terus menerapkan budaya positif, terutama membangun disiplin murid-murid kita itu dari dalam diri mereka, jadi secara intrinsik. Jadi di sini terlebih dahulu Bapak Ibu harus percaya. Jadi kita harus percaya bahwa motivasi intrinsik itu jauh lebih berguna atau diperlukan oleh anak-anak kita. Karena sebab dia akan mempengaruhi mereka tidak hanya saat ini saja, jadi saat ini dan ke depannya, seperti itu. Jadi kalau saya misalkan dengan sebuah telur, ya, jadi pecahnya telur, itu apabila kita memberikan perlakuan dari luar, jadi saat kita beri perlakuan secara ekstrinsik dengan jalan menggetok, memecahkan dari luar, maka kehidupan yang di dalamnya itu akan mati Bapak Ibu. Namun jika telur itu kita biarkan dia pecah, itu dari dalam, jadi dari dalam secara intrinsik, maka akan lahir kehidupan yang baru. Seperti itu mungkin saya utamakan. Jadi di sini bagaimana agar kita bisa selalu menerapkan restitusi bagi kesalahan anak didik kita, itu kuncinya adalah komitmen melakukan keyakinan kelas dan terus-menerus melakukan pembiasaan, Bapak Ibu. Jadi seperti itu kira-kira. Ibu Dayu Desi. Ya, berarti keyakinan kelas itu misalnya nih kita mengajar paralel, berarti kemungkinan setiap kelas itu kita membuat keyakinan kelas itu berarti berbeda ya, dari kelas yang A ke kelas yang B, sesuai dengan yang mereka tulis. Ya, jadi sesuai dengan yang mereka tulis. Jadi karena di sini kita mengajak anak-anak itu untuk membangun kelas impian mereka seperti apa, baru kita tanamkan nilai-nilai kebajikan di sana. Berarti antara kelas A dan kelas B akan memiliki keyakinan kelas yang berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan. Iya, tetapi biasanya sih hampir sama Bapak Ibu. Jadi kalau saya
kemarin menerapkan dari kelas 10.1 sampai 10.9 itu hampir sama keyakinannya. Misalnya mereka nyamannya lingkungan bersih, jadi menjaga kebersihan kelas seperti itu. Kemudian mereka nyaman apabila ada guru yang menjelaskan di depan, mereka nyaman yang lain mendengarkan. Berarti keyakinan saling menghormati, hampir sama sih Bapak Ibu. Ya. Jadi nanti dicoba aja nih Bapak Ibu ya. Jadi coba kemudian diterapkan di kelas, membuat keyakinan kelas. Kemudian Bapak Ibu berkomitmen untuk melakukan keyakinan kelas itu. Jadi di awal pembelajaran boleh diingatkan apa kira-kira keyakinan kelas kita. Nah seperti itu. Kemudian kalau misalnya mereka melanggar, diingatkan kembali keyakinan kelasnya apa dan terus melakukan pembiasaan. Jadi kita lihat nanti apa hasilnya ke depan. Ya Bapak Ibu nih. Mungkin seperti itu, Ibu Dayu Desi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Carla, terima kasih Bu Dayu Desi. Bapak Ibu, tidak terasa sudah 1,5 jam webinar ini berjalan. Jadi mohon maaf sekali jika pertanyaan kami batasi hanya 1 saja. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, mungkin masih ada unek-unek atau mungkin masih ingin memerlukan informasi yang perlu digali, mungkin bisa langsung disampaikan melalui WA Bu Carla. Ya Bu Carla nggih. Iya. Nggih. Jadi kegiatan terakhirnya lagi satu yang refleksi. Refleksi. Nggih. Nggih, jadi Bu Carla mungkin bisa dilanjutkan langsung ke refleksi manten nggih. Silakan Bu Carla. Iya, Bapak Ibu. Jadi di akhir kegiatan ini ada kegiatan refleksi. Jadi ada 3 pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan gitu. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, peran atau posisi kontrol yang seperti apa yang Bapak Ibu akan terapkan di sekolah setelah mengikuti sesi ini. Ya, silakan mungkin dari pemaparan saya ada yang mau merefleksikan. Bisa raise hand ya Bapak Ibu ya. Jadi biar nanti ditunjuk sama Ibu Santi. Baik, silahkan Bu Wulan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan mencoba untuk memberikan refleksi. Jadi yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada saat ini. Jadi banyak hal sekali yang saya dapatkan pada meet kali ini, seperti misalnya hukuman itu tidak selamanya efektif, kita harus lebih memberikan konsekuensi pada murid, seperti itu. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, saya merasa sangat senang sekali karena banyak sekali pengetahuan baru yang didapat, banyak sekali pengalaman baru yang didapat. Di sini dapat berbagi, saling memberikan masukan satu sama lain. Kemudian peran atau posisi kontrol yang seperti apa yang akan saya terapkan? Kalau mungkin yang sangat idealnya itu kan pasti posisi kontrol manajer ya. Tapi mungkin kalau awal pesimis bisa nggak sih jadi itu gitu. Tapi kalau kita secara konsisten melakukannya dengan adanya kolaborasi antara semua pihak yang ada di sekolah dan kita tetap konsekuen dalam melakukan, saya yakin semua guru juga pasti bisa untuk menjadi posisi kontrol manajerial. Begitu Ibu Carla? Ya, luar biasa sekali Bu Ulan ya. Ada yang lain yang mau merefleksikan kegiatan hari ini? Ya, mungkin cukup. Sepertinya Bu Dayu Desi sempat raise a hand, silakan Bu.
Dayu Desi. Oke, ya. Silakan Bu Dayu Desi. Ya, mungkin saya sedikit saja untuk hal baru yang mengubah paradigma saya ya tentunya jadi yang selama ini undisiplin atau ketidakdisiplinan itu hanya identik dengan sanksi dan hukuman. Jadi dengan lebih memahami istilah baru dengan adanya konsekuensi dan restitusi itu sangat mungkin bisa membantu secara perlahan merubah mindset kita untuk menegakkan disiplin tidak hanya untuk siswa, juga bagi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan siswa tanpa membuat siswa itu ketakutan atau malahan traumatik tersendiri. Kemudian perasaan yang muncul selama mengikuti sesi ini mengenai makna disiplin dan motivasi itu ya jadi yang memang lebih terbuka, kemudian ada keinginan untuk segera bisa menerapkan pada saat proses pembelajaran di kelas berlangsung tanpa sehingga bisa tetap menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, tetapi dengan kedisiplinan yang ada di siswa. Kemudian untuk peran atau posisi kontrol sih inginnya juga sudah langsung mencapai ke control manager, tetapi itu mungkin masih memang diperlukan batas kesabaran yang sangat tinggi untuk bisa mencapai posisi control manager tersebut. Mungkin bisa dimulai lebih ke level yang di bawahnya dulu sedikit. Mungkin setelah bisa penerapan itu baru kita akan bisa mencapai control manager. Ya, mungkin mulai dari pemantau dulu ya Bu Dayu Desi ya. Ya, luar biasa sekali. Kesepakatan terus ya. Kesepakatan secara perlahan memantau seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Dayu Desi. Jadi mungkin nanti bisa diterapkan langsung di kelas nih. Jadi buat keyakinan kelas, kemudian kita juga bisa menerapkan posisi sebagai pemantau. Ya, lagi satu bisa Bu Santi? Iya, bisa. Ya, mungkin dari Bu Saryani. Ya. Oke, terima kasih Bu Santi dan Bu Carla sudah menyampaikan tadi banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan di dalam seminar ini bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman guru. Nah, mudah-mudahan dengan materi yang diberikan ini sehingga wawasan dari guru-guru kita terbuka. Bagaimana kita bisa mengatasi murid-murid kita yang sering bermasalah terlambat, kemudian bolos atau tidak mengikuti pelajaran atau tidak buat tugas. Nah, sekarang sudah terbuka apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi anak tersebut dan tidak selalu dengan hukuman saja. Nah, kemudian hal itu yang banyak yang kita dapatkan hari ini, tapi hal baru atau mengubah paradigmanya ini, kalau saya ini banyak sekali yang saya dapatkan seperti tadi, sehingga nanti bisa kita terapkan di sekolah, bagaimana cara mengubah anak-anak kita yang setiap pagi itu terlambatnya mungkin lebih dari 30 orang, 20 orang, yang seperti itu, sehingga dengan materi yang kita dapatkan seperti ini, sehingga banyak dari guru-guru kita bisa berusaha untuk membuat perubahan pada siswa sehingga yang tadinya melanggar peraturan, kemudian tidak dengan hukuman saja, tapi dengan paradigma yang lainnya. Itu. Nah, kemudian kalau perasaan saya ikut sesi ini sangat bahagia sekali karena banyak ilmu yang saya dapatkan dan mungkin bisa nanti diterapkan di sekolah. Nah, kalau posisi pasti kita inginnya sama posisinya manajer, tetapi untuk mendapatkan posisi ke manajer ini kita harus lebih banyak sekali yang harus kita lakukan. Artinya kita mulai dari awal, baru kita bisa ke manajer. Tidak mungkin langsung ke manajer begitu. Tapi kita dari awal, dari awal kita mulai, kemudian merubah sedikit cara-cara kita untuk mengatasi siswa-siswa yang bermasalah, atau
dalam proses pembelajaran bukan yang bermasalah saja, dalam proses pembelajaran bagaimana anak itu bisa senang di kelas, bagaimana anak itu bisa mengikuti prosesnya dengan baik. Mungkin di manajer itu kita mulai dari bawah dulu, belajar sehingga nanti kita sampai ke manajer. Itu. Jadi kita harapkan semua guru-guru mungkin yang mengikuti ini ya sedikit tidaknya 50% bisa, kalau bisa sampai 70% bisa menerapkan materi yang kita dapatkan hari ini. Itu saja Bu Carla, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas ilmunya. Iya. Baik, luar biasa sekali Bu Saryani ya. Jadi terima kasih banyak atas refleksinya. Jadi di sini apa yang kita lakukan nanti mengubah posisi kontrol kita. Jadi minimal lah dari pemantau dulu Bapak Ibu nggih pemantau, kemudian kita menuju ke manajer. Jadi di sini juga kita harus selalu melakukan kolaborasi baik antar guru, jadi dengan guru mata pelajaran, guru BK yang banyak menangani permasalahan siswa. Kemudian kita juga harus melakukan kolaborasi juga dengan orang tua. Ya, baik. Demikian dari saya, mungkin saya kembalikan sekarang kepada Ibu moderator ya. Baik, terima kasih Bu Carla atas sharing informasinya seputar budaya positif. Tidak terasa nih sudah 1,5 jam lebih kita sudah mengikuti kegiatan webinar hari ini. Jadi melalui kegiatan webinar hari ini kita sudah mulai mendapatkan pengetahuan baru tentang seputar konsep budaya positif dan lingkungan positif di sekolah yang tentunya berpihak pada murid. Melalui webinar ini yang disampaikan oleh Bu Carla, kita juga semakin memahami peran guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan siswa. Semoga kegiatan webinar diseminasi budaya positif hari ini dapat menumbuhkan komitmen pada diri kita yang hadir di sini untuk mulai sekarang, ayo bersama membiasakan siswa dengan nilai-nilai positif dalam bentuk keyakinan kelas agar terbentuk budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu peserta webinar. Kegiatan ini saya tutup dengan pramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, bagi Bapak Ibu sebelum meninggalkan ruangan mohon untuk menyalakan kamera nggih. Kita foto bersama dulu nggih. Nggih, mohon Bu Santi, kamera saya tidak bisa diaktifkan. Nggih, terkenapi Bu, di foto saja udah cantik. Iya, makasih banyak. Nggih. Kemudian nanti wonten link presensi nggih Bapak Ibu nggih tiang share di kolom chat nggih bisa nggih link presensi ya nanti sebelum meninggalkan ruangan bisa ngeklik dumun link presensinya nggih. Tunggu sebentar di sini untuk mohon diisi dengan benar karena untuk pembuatan sertifikat. Oke, baik pertama foto 3x4 dumun nggih. Foto 3x4. Sudah? 1, 2, 3. Sudah, tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Oke, sekarang foto yang kedua, gaya menanjak. Gaya menanjak seperti ini. Sudah, senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, gaya yang ketiga, gaya bebas. Kalau saya suka gaya cuan. Oke, 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Jangan lupa besok kita ada diseminasi lagi, nggih. Mohon bantuannya untuk hadir juga. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan. atas bantuannya, Terima kasih, Bapak meluangkan Ibu. waktu di sini.
Apa Kita enak aja. live Ibu dari ruangan. Terima kasih banyak. Makasih ya Bu Saryani